Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah berbagai kekisruhan yang belakangan ini sering terjadi, terutama kekisruhan yang diperbuat oleh para pejabat dan para petinggi bangsa, banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi wakil presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat, tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif. Tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang Wakil Presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu yang kedua argumennya adalah, kita ingat sepanjang kampanye pemilu di 2024, sosok Wakil Presiden Indonesia saat ini, Mas Gibran, itu kan begitu banyak diapresiasi, terutama oleh para pendukungnya, yang mereka punya satu sebutan yang menurut saya sampai hari ini saya ingat betul. Misalnya Gibran itu selalu diklaim adalah sebagai sosok yang sangat suhu, bukan cupu. Bahkan ada tagline yang dibuat sepanjang kampanye, dikatain cupu, nyatanya suhu. Itu adalah satu tagline dan satu pemosisian politik. Bagaimana Gibran yang sejak awal proses pencalonannya untuk menjadi wakil presiden di Republik Indonesia di underestimate
ingin dibantah. Bahwa Gibran itu adalah sosok pemuda, anak muda yang memiliki prestasi yang cukup panjang, memiliki portofolio yang mentereng yang sangat layak untuk diandalkan. Dan bahkan kita tahu, sekelas Mahfud MD, sekelas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkesan dipermalukan saat debat kandidat. Itu kan menunjukkan bahwa Gibran dengan sosoknya yang sangat muda tentu diapresiasi bagaimana inovasi, agresivitas, dan kemampuannya pastinya ditunggu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan yang dihadapi hari ini. Jadi wajar kalau kemudian dua argumen ini dijadikan sebagai dasar belakangan oleh kelompok-kelompok netizen dan kelompok kritis bertanya di mana sebenarnya wakil Presiden Republik Indonesia ketika kekisruhan itu silih berganti berdatangan menghantui Indonesia. Apalagi kekisruhan itu adalah kekisruhan yang seringkali merugikan masyarakat Indonesia secara umum. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan kita juga menyaksikan dari dekat Wakil Presiden Republik Indonesia itu kan sejak dilantik menjadi Wakil Presiden itu kan gaspol, gerak cepat, turun ke masyarakat, bagi-bagi bansos, memberikan susu gratis, meninjau bagaimana program dan implementasi makan bergizi gratis secara nasional, ngasih buku dan seterusnya dan seterusnya. Tentu publik itu sangat mengapresiasi karena kita semua memiliki wakil presiden yang cukup dekat dengan rakyat. Rajin ngasih bansos, rajin ngasih sembako, rajin ngasih susu gratis, rajin pula ngasih buku. Itu tentu adalah langkah yang cukup positif. Meski begitu, tentu saja posisi seorang wakil presiden tidak cukup hanya sekedar bagi-bagi bansos ataupun memberi hal-hal yang sifat gratis yang lainnya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya NKRI merdeka sudah 79 tahun. Ya, tapi memilih pemimpinnya saja seperti itu. Nah, padahal biaya pemilu sampai puluhan triliun. Betapa bodohnya bangsa Indonesia di mata dunia. Ya, sangat memalukan atau merendahkan martabat bangsa. Nah, tindakan Pak Prabowo sangat tepat. Ya, karena wakilnya tidak bisa apa-apa. Sama aja justru merepotkan kerja Pak Prabowo. Sangat tepat tindakan Prabowo untuk cari pengganti yang lebih pintar. Nah, yang terhormat yang mulia, Bapak Presiden Prabowo copot si Gibran, negara ini pasti adeun. Ya, jadi lebih baik tanpa wapres fufu-fafa daripada bikin ribet pemerintahan Prabowo. Rakyat mendukung kok di sini. Nah, ini saran untuk Bapak Prabowo. Ya, ngapain takut untuk memundurkan Gibran? Ya, daripada negara kita ini tidak maju-maju ya, atau banyak hal-hal yang selalu membuat kita tidak nyaman melihat negara kita. Nah, kalau Gibran dicopot sangat setuju ya, karena Indonesia banyak orang yang cerdas. Rakyat mau wakil presiden yang cerdas dan tegas. Nah, apa benar Gibran dicopot jadi wapres? Kalau yang saya mendukung 100%. Jadi Gibran dicopot dari wakil presiden itu Gibran cuman omong-omong doang. Janji membuka lapangan kerja pun zoom. Jadi wapres pun bantu apa dengan bagaimana mungkin mau ciptakan lapangan kerja buat rakyatnya buslit. Nah, bila untuk apa wakil nggak bisa kerja, negara rugi, gaji orang nggak punya kapasitas. Biasanya bagi bantuan pidato juga nggak mudeng atau guru plong-plong saja. Ya, bagus, gua setuju banget kalau wapres Gibran copot saja karena tidak ada kontribusinya buat negara ini. Dari awal rakyat Indonesia tidak menerima Gibran jadi wapres, tapi Prabowo sangat takut kalah. Akhirnya pemerintahan sekarang malah paling ya bobrok ya, bahkan dianggap sebagai peternak koruptor. Nah, bila segera tersalisasi Pak Prabowo harus dicopot, wapres Gibran tidak layak ya. Sebagian rakyat Indonesia sangat setuju kalau wapres Gibran diganti dengan orang yang lebih pemutu dan bisa bekerja.
Nah, bukan seperti Wapres Gibran yang tidak bisa bekerja sama sekali, negara rugi memberi gaji dan fasilitas pada Wapres yang tidak bekerja. Nah, lebih cepat, lebih baik. Ya, copot segera, emang Indonesia udah nggak ada orang pinter. Ya, kenapa harus bocil yang nggak mutu? Jika Pak Prabowo tegas dan berani, rakyat selalu bersama Anda, Pak. Jangan takut. Pak maju terus demi rakyat. Nah, Wapres suruh berbuat bagaimana? Lalu beliau tidak paham, belum punya pengalaman, suruh bicara apa? Ya, seharusnya memang jangan ada di negara ini oligarki atau presiden atau wakil yang berpanjangan tangan. Rakyat harus bangkit, sadar. Ya, jangan mau negara ini dikuasai oligarki. Nah, teman-teman, sebelum bangsa Indonesia khususnya para pejuang keadilan kambis list keadilan yang telah direnggut, Jokowi yang menjadi biang kerusukan Polri. Beritanya nggak bisa membawa rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan halo-halo. Nah, saya juga mendapatkan makan gratis, yaitu percuma tidak mendapat secara luas buat masyarakat orang Indonesia. Mending larikan dengan subsidikan listrik dan aja itu lebih bermanfaat, ya, bisa dikatakan lebih cepat, lebih bagus. Nah, sangat membingungkan jika otak pagar laut tidak bisa diungkap Polri. Sedangkan pembunuhan di tengah laut atau di tengah hutan atau di tengah angkasa bisa diungkap, ya. Aku sangat setuju kalau Wapresnya Gibran dicopot, kalau digantikan saja dengan Pak Anies atau Rashid Baswedan, itu lebih cerdas. Nah, siapa yang mau mencopot Gibran? Ya, kok cuman suara netizen yang keras, nyatanya Wapres enjoy saja sampai detik ini. Ya, kita lihat di sini juga bahwasanya hentikan perjalanan mul dengan keluarga dan usut tuntas permasalahan, maka ajan tenang negeri ini. Kalau nggak percaya, coba aja. Ya, Wapres tidak bisa bantu, CM bisa menghayal-hayal. Banyak bengong, tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran. Atau seperti belum siap jadi Wapres karena dipaksa, bapaknya menjadi berat tugasnya. Akibat pemilu yang filksankan dengan cara curang dan TSM, pemilu hanya untuk menghasilkan para pemimpin yang rakus. Sebelum pemilu, banyak hal yang aneh, para pemimpin yang tidak amanah, sangat tidak mampu jadi wakil Indonesia. Memiliki banyak orang cerdas yang sangat mumpuni atau menjadi Wapres Indonesia, permasalahan sangat kompleks. Nah, teman-teman, kita lihat di sini juga bahwasanya, ya, nggak perlu pertahankan orang yang tak berkualitas untuk memimpin negara kita, ya, karena memalukan negara kesatuan Republik Indonesia ini sendiri. Semoga Bapak Prabowo lama-lama sadar akan kekeliruan dengan masih mempertahankan Wapres yang tak layak atau tidak dipaksakan juga. Nah, stop aja MBG, karena banyak implementasi yang nggak benar anggarannya. Manfaatkan untuk bukan lapangan kerja. Ya, sebaiknya Bapak Prabowo secepatnya mengambil sikap kalau memang Wapres tidak bisa memberikan bantuan yang signifikan dalam menjalankan tugas sebagai Wapres, dicopot saja. Ya, jadi semoga yang mendampingi Pak Prabowo betul-betul yang mengerti dan memahami apa yang maunya Presiden merencanakan untuk mensejahterakan rakyat, ya. Di bawah kepemimpinan beliau semoga cepat terrealisasi. Nah, waktu Wapres Amin mau rafuh, kok nggak ada yang berani tegur? Ya, itu orang sakit dan sauzur lagi. Ya, bagaimana manusia kalau berperan bawa nafsu yang buruk yang bisa mencaci maki orang, tidak introspeksi dirinya sendiri seperti apa? Kalau manusia tidak ada yang sempurna hanyalah Tuhan. Bagus banget Pak Prabowo demi negara kesatuan Republik Indonesia, bukan demi Jokowi. Oke teman-teman, itu saja. Dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.